Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Bagaimana mental? Aman? Ya, aman ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-temanku semua, seperti yang kita ketahui, kalian sudah pada tahu semua bahwasanya Bapak Prabowo Subianto selaku presiden terpilih sudah membantu kita paling tidak meringankan beban teman-teman kita yang terlilit hutang ya, yang tentunya ada kriteria-kriteria yang mungkin dapat bantuan dari pihak pemerintah yang dipimpin oleh presiden kita terpilih, yaitu Bapak Prabowo Subianto ya. Namun di sini saya tidak mau membahas lagi itu karena itu sudah saya bahas di video-video sebelumnya, teman-teman. Di sini saya pengen membahas yaitu tentang pinjol-pinjol legal yang kalau mereka itu menelpon atau menagih itu sangatlah barbar, namun mereka itu tidak memiliki DC lapangan, walaupun di dalam ancaman-ancaman mereka itu mengatakan bahwasanya mereka memiliki DC lapangan. Apalagi menjelang akhir tahun seperti ini, teman-teman ya, baik itu pinjol mau pemerintahan, biasanya itu kan teman-teman, mereka biasanya menghabiskan anggaran tahun lalu, misalkan seperti itu, tahun ini harus dihabiskan di penghujung tahun biar nanti awal tahun mereka mendapatkan anggaran baru untuk tahun yang akan datang. Nah, kalau pinjol, teman-teman, pinjol itu mereka mendekati akhir tahun, mereka harus bisa semaksimal mungkin mengembalikan modal-modal yang mereka sudah keluarkan untuk meminjamkan kepada kalian semua. Jadi sebisa mungkin bagaimanapun caranya para DC itu harus dan wajib mengembalikan sebanyak-banyaknya uang perusahaan pinjol ya, untuk bisa menghitung berapa keuntungan dan juga berapa kerugian. Nah, di sini saya akan menyebutkan teman-teman satu persatu pinjol-pinjol mana saja yang tidak memiliki DC lapangan, tapi mereka kalau menagih itu sangatlah barbar ya. Karena ya memang seperti itu yang mereka andalkan, teman-teman ya. Karena mereka tidak memiliki DC lapangan, makanya mereka menagih by telepon ataupun WhatsApp. Mereka menggunakan cara-cara yang seolah-olah mereka itu memiliki DC lapangan. Bukan tidak mungkin, bukan tidak bisa mereka menyewa jasa DC lapangan, tapi mengingat jasa DC lapangan juga memerlukan kos, memerlukan uang ya, teman-teman. Sementara perusahaan pinjol itu sebisa mungkin meminimais pengeluaran agar mendapatkan banyak keuntungan, seperti itu, teman-teman ya. Nah, untuk pinjol yang pertama, teman-teman ya, itu yang tidak memiliki DC lapangan, namun cara penagihannya itu sangatlah barbar, yaitu Ada Kami ya. Siapa yang tidak tahu Ada Kami? Ini sudah jelas di situs resmi mereka bahwasanya mereka tidak memiliki DC lapangan. Namun ketika mereka itu melakukan penagihan itu sangat barbar. Bahkan banyak kasus-kasus yang dulu-dulu ini, teman-teman, banyak sekali teman kita yang mengakhiri hidupnya gara-gara ditagih oleh pinjol, dan itu sempat dikait-kaitkan dengan pinjol Ada Kami, walaupun dari pihak Ada Kami itu mengelaknya, teman-teman ya. Nah, berikutnya itu ada Cairin, teman-teman. Cairin itu juga tidak memiliki DC lapangan, dan juga mereka itu selalu mengaku-ngaku memiliki DC lapangan. Nah, berikutnya lagi ada Samir. Nah, Samir ini kalau dipinjol itu lumayan ya, lumayan mudah cair, tapi pencairannya itu jarang sekali yang besar, teman-teman. Beda dengan seperti KP, Kredit Pintar itu kan, sama EasyCash itu sangat-sangatlah beda, teman-teman. Samir ini cuman kecil ya, bisa mencairkan cuman kecil. Nah, berikutnya ada Rupiah Cepat. Rupiah Cepat ini ternyata, teman-teman,
bisa dikatakan tidak memiliki DC lapangan, karena ada juga teman kita yang mengatakan bahwasanya pernah ditagih oleh DC lapangan rupiah cepat di wilayah Jabodetabek. Tapi banyak juga teman-teman kita yang berada di wilayah Jabodetabek itu tidak pernah didatangi, padahal akses rumah mereka itu lumayan bagus untuk diakses, ya, bisa dikatakan bagus, tidak tersembunyi, dan juga hutang mereka juga lumayan besar tapi belum pernah didatangi. Nah, yang berikutnya ada Pinjam Yuk. Nah, Pinjam Yuk, siapa yang pernah minjam di Pinjam Yuk? Kalian komentar. Kalian pasti pernah ditelepon, diancam-ancam, berbagai macam cara yang dilakukan oleh DC-DC-nya Pinjam Yuk. Ayo tulis siapa yang pernah ditagih, ya teman-teman. Nah, berikutnya itu ada Klik Kami. Nah, Klik Kami ini hampir kurang lebih sama dengan Samir, teman-teman ya. Klik Kami ini pencairan awal itu tidak pernah banyak, paling banyak 400, 500, paling besar itu 800.000 rupiah, ya. Dia juga kalau nagih sangat-sangat barbar, tapi tidak memiliki DC lapangan. Nah, berikutnya teman-teman, ini pinjol bisa dikatakan ilegal ya kayaknya ya, karena mereka itu per minggu, di awal itu per minggu teman-teman. Jadi setiap 1 minggu sekali, misalkan kalian itu minjamnya 1 juta, 1 minggu sekali kalian mungkin bayar sekitar 350-an lah, atau 300 lebih ke atas, 4 kali. Jadi kalian bayar selama 1 bulan itu 4 kali. Jadi kalau dihitung-hitung, kalau 300-an lebih itu hampir 1.300.000-an lebih teman-teman. Nah, ini apa enggak kurang ajar ya teman-teman semua ya. Nah, berikutnya itu ada pundi teman-teman ya. Ternyata di balik ada pundi yang penagihannya itu sangatlah barbar. Ternyata mereka ini tidak memiliki DC lapangan ya. Alasannya sudah saya sebutkan ya, karena semakin banyak memperkerjakan atau menggunakan jasa-jasa DC lapangan, mereka semakin besar juga pengeluarannya, cost-nya semakin besar, dan juga tingkat akurasinya atau tingkat keberhasilannya untuk mendapatkan uangnya kembali itu sangat juga kecil. Walaupun mereka itu sudah menggunakan DC lapangan, dan juga belum tentu orang itu serta-merta langsung membayar hutang kalau memang mereka belum memiliki uang. Makanya mereka tidak menggunakan DC lapangan. Nah, untuk berikutnya teman-temanku semua, ada apa lagi tadi ya? Ini ini yang sering sekali teman-temanku salah kaprah ya. Pinjam Yuk sama pinjam duit. Nah, ini hampir-hampir disamain ya, Pinjam Yuk sama pinjam duit. Nah, ini suatu perusahaan yang berbeda teman-teman ya. Pinjam duit beda, Pinjam Yuk beda. Nah, ini juga pinjam duit tidak memiliki DC lapangan ternyata ya. Dan juga penagihannya itu sangat barbar teman-temanku semua. Tapi teman-temanku semua, kalian itu tidak usah takut ya, karena memang ini menjelang akhir tahun itu penagihan itu tidak seperti biasanya dari awal tahun, pertengahan tahun itu semakin meningkat teman-teman, karena mereka akan mengumpulkan dana-dana yang mereka keluarkan untuk mereka hitung berapa keuntungan dan berapa kerugian. Tadi sudah saya sebutkan di awal, tapi saya akan ingatkan kembali kepada teman-temanku semua agar teman-temanku semua ini mentalnya tetap terjaga dan juga tetap stay galbay. Nah, itu tadi ya pinjol-pinjol legal yang ternyata tidak memiliki DC lapangan tapi mengaku-ngaku untuk menakut-nakuti kalian memiliki DC lapangan. Bahkan tidak sedikit dari mereka mengirimkan foto bahwasanya mereka sudah di jalan menuju ke rumah kalian. Nah, semoga video saya ini bermanfaat dan juga bisa sedikit meringankan rasa ketakutan kalian semua tentang DC lapangan. Siapa tahu di antara pinjol-pinjol yang tadi saya sebutkan itu ada yang kalian gunakan dan juga ada yang kalian galbay. Jadi mungkin sedikit bisa membuat kalian tenang. Walaupun kalau menurut saya pribadi, saya galbay di pinjol apapun
dimanapun, mau itu ada desi lapangan, tidak ada desi lapangan. Kalau saya tidak memiliki uang atau belum memiliki uang, saya tidak akan memaksakan diri saya untuk membayar, bahkan untuk merugikan saya lebih dalam. Dengan contoh, saya mengambil pinjaman di lain untuk membayar pinjaman pinjol saya, atau saya menjual aset-aset saya untuk membayar pinjol saya. Saya pribadi tidak akan melakukan itu. Semoga juga teman-teman saya yang nonton channel Faiz Official ini tidak melakukan hal yang barusan tadi saya sebutkan. Nah, semoga video ini bermanfaat dan selalu mengedukasi saudara-saudaraku semua yang sedang terlilit pinjol. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.